Selamat pagi, Amang dan Inang sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami hendak merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat dan pemahaman sehingga kami dapat melakukannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Lukas 1 ayat 69. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Amang dan Inang sekalian, di masa-masa Natal ini kita sering sekali mendengar bahwa Yesus Kristus telah dinubuatkan akan lahir sejak pada masa para nabi, yaitu lebih tepatnya berasal dari keturunan Daud di Perjanjian Lama. Kita melihat nama Daud itu sering sekali berhubungan langsung dengan nama Yesus Kristus. Bahkan pada saat Yesus Kristus masuk ke Yerusalem, banyak orang mengatakan Yesus anak Daud. Hal ini menegaskan satu hal yang sangat penting bagi kita orang percaya, bahwa sebagai orang yang mempercayai Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%, ini pemberitaan ini memberikan penjelasan pada kita. Yesus itu benar keturunan dari Daud. Ketika pada masa lampau nama Yesus itu disebut-sebut berasal dari keturunan Daud, orang-orang tidak percaya, orang-orang tidak mau mengakuinya. Bahkan sampai di masa Yesus lahir, para ahli-ahli Taurat waktu itu sama sekali mengabaikan nubuatan itu. Karena bagaimana mungkin Allah yang Maha Kuasa turun dari atas dan disebut berasal dari manusia yang berada di bawah, di bumi. Ini tidak sinkron. Tapi hari ini iman kita meneguhkan, memberikan pemahaman bahwa benar Yesus yang dijanjikan di masa lampau itu telah lahir dari keturunan Daud. Ini kiranya benar-benar kita pegang sebagai satu iman yang kokoh, pemahaman yang kokoh, yang tidak boleh diganggu. Dengan demikian Amang dan Inang, mengapa kemudian kita percaya Yesus adalah juru selamat, sebagaimana di sini dikatakan sebuah tanduk keselamatan. Karena memang sebagai orang manusia yang selalu hidup berinteraksi dengan sesama kita, yang memiliki ego dalam diri, di mana citra sejati kita telah rusak akibat dosa, sehingga tak ada satupun hal yang baik yang bisa ditemukan dalam diri manusia. Dunia ini sangat gelap, sangat jahat. Dunia ini selalu menghimpit, terlebih bagi orang-orang yang benar, bagi orang-orang yang punya hati nurani, bagi orang-orang yang punya keinginan untuk kemajuan bersama. Dunia ini terlalu mengerikan bagi mereka. Maka dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai tanduk keselamatan, ini memberikan harapan bagi kita, Amang dan Inang sekalian, sekaligus meneguhkan langkah kita, sikap kita, memberikan kita kepastian bahwa seberat apapun masalah, sebagaimanapun keadaan yang saya alami hari ini, saya percaya Tuhan menyelamatkan saya. Itu arti tanduk keselamatan ini. Tanduk keselamatan yang berkuasa dari segala kuasa, yang berdaulat. Tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Dan di dalam tanduk keselamatan ini semuanya sama, Amang dan Inang. Tidak ada kasta, tidak ada perbedaan, tidak ada kaya dan miskin, tidak ada orang yang sempurna atau tidak sempurna. Semuanya sama, yaitu orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Laki perempuan, semuanya sama. Oleh karenanya, ketika kita percaya sama Tuhan, kita mengimani dengan lahirnya Yesus Kristus Juru Selamat, maka hidup kita masing-masing telah dipulihkan. Kita telah menerima anugerah
kebenaran itu, yaitu setiap orang yang memohon datang kepada Tuhan dan dia akan menemukan satu kelegaan, satu kepastian. Saya teringat ketika banyak sekali kisah-kisah yang boleh kami hadapi bersama dalam pelayanan. Saya teringat bahwa selama kita percaya kepada Tuhan, selama kita yakin kepada Tuhan, seberat apapun kondisinya, Tuhan pasti akan membimbing kita menemukan ketenangan, kesejukan, sukacita. Karena memang itulah yang selalu diharapkan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amon dan Inang, mari untuk tetap tekun, untuk tetap percaya dan mengingat Tuhan. Biarkan Dia yang menguasai seluruh hidup kita. Jika kita dalam keadaan sakit penyakit, kita percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan, akan menunjukkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang terbaik untuk memulihkan keadaan kita. Jika hari ini kita mau menyesali dosa-dosa kita dan mau bertobat, kita percaya dengan pertobatan yang kita lakukan itu mendatangkan kebaikan dan masa depan yang penuh harapan. Dan jika hari ini ada banyak doa-doa yang masih belum terjawab, maka tekunlah, teruslah berharap, karena Tuhan sesungguhnya selalu hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami bersyukur atas firman yang menyatakan bahwa nubuatan di perjanjian lama di masa lampau itu digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Tuhan, kami terima kelahiran-Mu, menerangi hati kami yang gelap, memberikan pikiran kami yang terang, sehingga kehidupan ini bisa kami jalani di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami, dan kiranya Engkau dengarlah permohonan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.